Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ini udah masuk semua atau belum? Atau masih ada yang di luar? Oh, udah masuk. Oke. Baik. Seperti biasa, ketua kelas pimpin doa. Nanti sekretaris tolong ya, absennya kasihkan ke bapak. Di absen kawan yang mana yang tidak hadir, mana yang sakit atau yang lupa. Baik, hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an Kitabku. Di sini kita akan membahas 3. Yang pertama, pengertian Al-Qur'an menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, nama-nama dari Al-Qur'an. Dan yang ketiga atau yang terakhir, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ada yang tahu nggak pengertian Al-Qur'an menurut bahasa? Ya, kamu yang paling belakang. Apa? Bacaan? Ya, benar. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir. Nah, ada yang tahu nggak arti mutawatir di sini apa? Ya, berangsur-angsur dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala. Selanjutnya kita masuk ke nama-nama dari Al-Qur'an. Nah, yang pertama Al-Qur'an. Nah, iya itu sendiri. Al-Qur'an merupakan nama yang paling sering kita dengar, nama yang paling populer untuk kitab suci Nabi Muhammad ini. Nah, yang kedua apa? Alkitab. Nah, Al-Qur'an juga sering disebut dengan Alkitab atau Kitabullah, yang berarti kitab suci Allah. Nah, Alkitab ini juga dapat diartikan yang ditulis. Nah, yang ketiga Al-Furqan. Nah, Al-Qur'an sering disebut dengan Al-Furqan, yang berarti pembeda. Nah, maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat yaitu apa? Az-zikir, yang artinya apa? Pemberi peringatan. Nah, maksudnya Al-Qur'an ini memberikan peringatan kepada umat manusia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Toha ayat 2 dan 3, "Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Nah, Al-Qur'an sering disebut dengan At-Tanzil. Nah, maksudnya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat apa tadi? Ya, malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perilaku orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Nah, yang pertama berbudi pekerti yang luhur. Kenapa? Karena Al-Qur'an berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, sehingga orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an memiliki budi pekerti yang baik serta etika yang baik pula dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, senantiasa melaksanakan ibadah, karena Al-Qur'an berisikan tuntunan yang berkaitan mengenai semua ibadah, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, yang terakhir, bergaul yang baik dengan sesama manusia, karena dalam Al-Qur'an berisikan tuntunan tentang etika dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sampai sini saja materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanya. Oke, baik, tidak ada. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.